Kemudian yang ketiga, hendaknya pekerjaan ini tidak membuat kita lalai dari urusan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Ada pria-pria yang mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan, jual beli, dari berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, menunaikan zakat. Mereka takut suatu hari di mana hati dan penglihatan mereka dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian untuk orang-orang yang bekerja, berbisnis, ikut memakmurkan dunia, tapi pekerjaan mereka tidak membuat mereka lupa akan tujuan yang utama, yaitu apa? Urusan akhirat mereka. Saat menafsirkan hadis ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan melihat suatu kaum yang bekerja di pasar, tapi saat sholat dikumandangkan maka mereka menutup toko-toko mereka. Melihat itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, mereka inilah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di ayat di atas tadi. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah ila akhiril ayah. Sementara Matar Al-Warraq rahimahullahu taala mengatakan, dahulu orang-orang berjual beli, tapi seorang di antara mereka kalau sudah mendengar azan dan timbangannya ada di tangannya, maka dia akan meletakkan timbangannya saat itu juga. Ketika azan dikumandangkan dan dia sedang bertransaksi, timbangan masih ada di tangan dia, maka dia katakan, maaf Pak, mohon maaf sudah azan ya, nanti kita teruskan nanti. Dia taruh timbangannya, kemudian dia pergi ke masjid. Wa idza rafa'a ahduhum mitraqah, dan kalau seorang di antara mereka sedang mengangkat kapak mereka, kemudian mereka mendengar azan yang dikumandangkan, maka kapak ini tidak jadi mereka tancapkan di kayu. Kapak yang sudah terangkat mereka taruh lagi. Panggilan sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah, maka mereka tinggalkan itu. Masih adakah umat Islam yang mempraktekkan hal ini? Jawabannya ada, alhamdulillah ya. Saya mendengar sekarang ada pom bensin yang tutup saat azan dikumandangkan. Ada banyak toko-toko yang tokonya ditutup, yang pintunya ditutup saat azan dikumandangkan. Dan bahkan ada negara yang membuat aturan seperti ini, di mana kalau sampai masih ada toko yang terbuka saat menjelang iqamat azan sudah dikumandangkan, maka mereka akan dihukum. Negeri mana ikhwani sekalian ini? Setahu saya hanya satu di atas muka bumi ya, negeri Kerajaan Arab Saudi ya, yang barangkali akhirnya menginspirasi para jamaah haji Indonesia yang datang ke sana, melihat toko-toko tutup saat azan dikumandangkan, maka mereka transfer kebaikan itu ke Indonesia. Maka jadilah ada pom bensin yang tutup saat azan, ada rumah makan yang tutup saat azan, dan ini semuanya adalah kebangkitan yang kita lihat di tahun-tahun belakangan, yang mungkin sudah lama kita tidak melihatnya pada dekade-dekade yang lampau. Walhamdulillah.